Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar karakter kami semakin hari semakin terbentuk menjadi lebih baik sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel kecuali dalam hal hukum Allahnya. Tema renungan saat ini adalah setia di tengah tekanan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya. Masalah datang dengan bentuk yang berbeda-beda, tergantung pada tahap kehidupan yang sedang dijalani. Seorang siswa mungkin bergumul dengan nilai pelajaran atau relasi pertemanan. Seorang karyawan menghadapi tekanan pekerjaan dan kebutuhan finansial. Para orang tua memikirkan masa depan anak-anak dan keharmonisan keluarga. Bahkan mereka yang masih sendiri seringkali memikirkan soal cinta dan pasangan hidup. Masalah seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun pernahkah kita mendengar seseorang bermasalah karena melakukan hal yang baik, karena setia berdoa, karena hidup benar di hadapan Tuhan? Mungkin jarang, tetapi Alkitab mencatat satu tokoh yang mengalaminya, yaitu Daniel. Daniel menghadapi masalah bukan karena kesalahan atau dosa, melainkan karena kesetiaannya kepada Allah. Ia tetap berdoa seperti biasa, meskipun tahu bahwa tindakannya bisa membahayakan nyawanya. Keputusan itu bukan keputusan yang mudah. Ia sadar bahwa doa yang ia naikkan bisa membawanya ke gua singa. Namun Daniel memilih taat kepada Allah daripada tunduk pada ketakutan dan tekanan manusia. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, secara manusiawi, situasi ini terasa tidak adil. Bukankah melakukan kebaikan seharusnya menghasilkan hal yang baik pula? Namun kisah Daniel mengajarkan bahwa ketaatan tidak selalu langsung berbuah kenyamanan. Justru seringkali ketaatan diuji melalui penderitaan dan resiko. Gua singa yang dihadapi oleh Daniel bukan sekedar ancaman fisik, tetapi juga ujian iman. Apakah ia akan tetap setia ketika keselamatannya dipertaruhkan? Hasilnya sungguh luar biasa. Allah yang disembah Daniel membuktikan kuasanya. Mulut singa-singa itu tertutup dan Daniel keluar tanpa cedera sedikit pun. Melalui peristiwa ini Raja Darius dan seluruh kerajaan menyaksikan bahwa Allah Daniel adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Kesetiaan Daniel bukan hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga memuliakan nama Tuhan di hadapan bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, mungkin ada saatnya kita sudah berbuat baik, hidup benar,
dan taat kepada Tuhan, namun justru mengalami penolakan, ketidakadilan atau kesulitan. Pada saat seperti itu kita bisa tergoda untuk kecewa, berburuk sangka, bahkan meragukan keadilan Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Apa yang kita tabur dengan setia tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya. Namun pada waktunya nanti Tuhan akan menyatakan rencananya yang sempurna. Seperti Daniel yang akhirnya diangkat menjadi orang penting di kerajaan, Tuhan pun sanggup mengangkat dan memulihkan hidup kita. Kesetiaan selalu berbuah tepat pada waktunya. Mari kita bangun karakter untuk tetap setia, karena kesetiaan akan berbuah manis pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, penuhilah hati kami dengan belas kasih dan kekuatan dari-Mu. Ajarlah kami untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu, sekalipun kami harus menghadapi tekanan dan tantangan. Mampukan kami untuk berbuat baik dengan tulus hati, tanpa mengharapkan balasan dari siapapun. Dan kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kekuatan, ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing hati kami dengan hikmat-Mu, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.